Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus badhe nyuwun tanglet. Niku teng ayate Allah kan enten ingkang artinipun sakabehe makhluk ingkang melata teng bumi niku rezekine sampun dijamin Gusti Allah. Namung banyak tiyang niku ingkang beranggapan menawi mboten kerja utawi menawi di PHK saking penggawean terus sanjang aku nek ora kerja ora mangan piye nasibku niki. Terus pun dicarai meyakinkan bahwa sedaya makhluk melata niku rezekine sampun dicukupi kali Gusti Allah. Matur suwun Gus, kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjawab tersebut atas pertanyaan panjenengan, perlu kudu digarisbawahi, dipahami dua hal. Pertama, yang namanya hablum minan nas yang sering disebut akhlak istimaiyah dan hablum minallah, hubungan langsung pada Allah yang disebut akhlak ilahiyah. Niki harus kita pahami dulu. Apa hablum minan nas itu? Itulah hubungan sesama manusia, artinya tidak menyangkut Tuhan sama sekali. Itulah yang sering kita lakukan sistem di dalam makom am. Makom di mana dikedepankan kita secara dalil akli, munculnya sebab akibat. Sehingga di situ di dalam hukum itu mewajibkan kita sebagai manusia untuk berikhtiar. Dalile nggih wonten. Aku tidak akan merubah sebuah nasib kaum jikalau kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Ini kan ada dua keterkaitan. Wis, berarti wajib hukumi menungso iku ikhtiar, usaha untuk menjawab itu. Yang kedua, hablum minallah. Ini enggak ada kaitannya sekali dengan urusan manusia. Langsung hubungannya datang Allah. Artinya apa? Ini tidak menyangkut masalah apa yang ada saya katakan tadi di dalam teori syariah. Ini karena makomnya ada nih makom khos atau khawasul khawas. Makom di mana hati sudah lepas dari belenggunya nafsu. Itu mengatakan begini. Heta sakliyane Allah yang disebut makhluk sifatnya kan gak iso opo-opo. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apa gerakan yang terjadi pada diri makhluk semuanya itu sebetulnya ada yang menggerakkan, yaitu Gusti Allah. Sadarlah kita di sini. Sadar. Kalau kita sadar di sini, maka apa yang namanya rizki iku wis dikodok Allah. Kapan ngodoknya? Qabla zamani azali, sebelum datangnya zaman azali. Zaman sebelum jenengan ada, itu sudah ada. Ini sudah ada. Terus bagaimana hubungannya dengan ketika saat kita di makom am tadi? Kalau tidak kerja mangan opo? Lah ngoten nggih. Kalau nggak usaha makan opo? Secara akal benar. Secara akal nggak salah. Secara syariat nggak salah, bahkan itu diwajibkan. Tapi secara nakli atau secara ruhaniyah, hukum-hukum yang ada di hakikat makrifat
Tadi dikatakan menungso iku sifate la haula wala quwata. Dia menepis, nggak ada hubungannya sebabnya kita itu ikhtiar usaha terus datangnya kodok, gak mungkin. Bahkan di dalam salah satu makalah Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam mengatakan doa itu, permohonan, ikhtiar, usaha itu nggak ada kaitannya sebab munculnya peparingi Allah, nggak ada. Kok bisa? Karena yang namanya kodok, ketetapan, peparing iku tekoni luwih dhisik lebih dahulu daripada datangnya ikhtiar atau usaha. Iki prinsipe wong sing khos iku wonten ngoten. Makane nek wong loro iki ketemu mesti tabrakan. Mesti tabrakan. Terus piye amre gak tabrakan nanti. Laksana gini, Pak. Apa mungkin ana bapak iku sebab tekoni anak? Halo, kan ngoten mungkin. Karena bapak itu datangnya lebih dahulu daripada anak. Mestine bapak itulah yang menyebabkan tekone anak. Kodok iki sebab tekone ikhtiar iku, Pak. Tekone doa, permohonan, ikhtiar, usaha sebab kodok. Sebab kodok itu sudah Allah tetapkan di zaman azali. Bagaimana mungkin perkara anyar iku sing ndadekno sebabe perkara lawas? Gak mungkin. Makane pondok kula tulisi apa kok gak baru jaya, kok tak walik jaya baru. Jare sing ngembang-ngembang iku Gus munu PO besar. Jaya kan sifatnya Allah. Qadim sama dengan qadim. Artinya saya harus mendahulukan pemahaman ilmu tauhid. Iki ilmu sing tekoni luwih dhisik. Lah, baru perkara baru anyat ya ilmu syariah. Makanya saya melihat kondisi anak-anak kita, Pak. Kami digerakkan untuk mendirikan pondok salaf yang berbasis pendidikan tauhid mulai sejak dini. Ini kami sudah siapkan fasilitas untuk anak ibtidak, sanawi, aliyah. Sing wis tuwek ya wis ana ngene tuwek kono. Ya dah. Ini rencana kami akan mendirikan pondok salaf yang berbasis pendidikan tauhid mulai sejak dini. Kan anak segini misalnya tauhidnya tidak seperti panjenengan. Jadi ada la ilaha illallah. Nanti kalau masuk sanawi la ilaha illallah anta wa ana. Jadi ketika saat keluar SMA dia siap menghadapi kehidupan yang model loboai. Tapi tetap di dalam tarbiyah itu kurikulum saya juga memakai kurikulum syariah. Nahwu sorofi nggih kedah kula ajarke, fikih, hadise, Qur'ane nggih tetep. Terutama nek anak sampean kecanduan HP ben iso waras dekek kono, tak jamin lulus, tapi mbuh nangisi gak ngerti. Tapi khusus niki kalau programnya putri tok dulu. Nah, sambil berjalan fasilitas kalau sudah selesai putra putri ngaten. Jadi nek masalah golek guru ilmu alat, ilmu fikih, ilmu hadis kewatah Pak, kari nyakup ngoten mawon. Sing goleki guru ilmu hakikat itu susah. Tapi ya masih ada kok ngoten. Nanti kalau sudah siap kami launching, terus sing pojokan tau gak bayar Kang Son koyo sing tuwek ndasmu ngono ah. Ya bayar Pak, bayar. Terutama nih bayar. Lah kebutuhan dia makan sehari-hari, fasilitasi dia, ya ada gurunya masing-masing. Ya wis apa kata nantilah Pak. Pokoknya sing penting gak berat ngoten mawon. Sama-sama jalan anak-anak kita juga ketika masa keemasan menghadapi
masa keemasan itu siap hatinya itu tangguh tarung ambek nafsunya sendiri mekaten. Jadi bagaimana caranya sinkron antara usaha dengan kodok tadi, antara golongan am dengan golongan khos? Gini Pak, biar gak tarung ya, sing waras kudu ngalah. Ngeten niki bisa dilakukan hanya golongan-golongan yang sudah mencapai pendidikan tauhid dari Rasulullah dan mengamalkan, sehingga ketika saat jenengan iki melakukan hukum syariat berupa berdoa atau ikhtiar atau kerja sebagai kewajiban kita di dunia, hati sampean sudah lepas diri. Paham maksudnya? Ketika jenengan menjalankan apa yang ada di hukum syariah, dalam hati sampean pengakuan diri sebagai makhluk iku lepas. Terus sing muncul ning ati sampean iki yo gesang iki sing agawe. Ngoten lho, paham nggih? Berarti kalau seperti ini Bapak Ibu sudah tidak dikatakan ikhtiar atau berdoa usaha itu sebagai sebab datangnya kodok. Enggak, justru nyatane kodok sing tertulis di Lauhil Mahfud dinyatakno cara dohir rupa ikhtiar kalih usaha. Lho wis dong wis. Jadi nggak ada perbedaan sudah. Sama dengan ngeten. Iki HP Pak, HP. Ning jero HP niki wonten memori. Lah memori niku ana memori ku Lauhil Mahfud zaman azali. Wonten data wong wedok utawa tulisan apa ngoten ya. Nah, ketika belum didohirno lah gak ketok, mboten ketinggal. Kalau sistemnya sudah kita tombol, tes. Tak bukae garwa kula dhewe mawon. Lu berarti betul kono gambar wong wedok liya kata. Biasa. Muncul teng mriki, Pak. Tes. Lho. Gitu. Mau nih mboten muncul. Ketika mboten muncul iku berarti tulisan kodok di Lauhil Mahfud di zaman azali. Terus ketika muncul ngeten iki wis gak ono bedane. Paham maksudnya? Jenengan kepingin ngertos kun fayakun, yo ngeten iki maksudnya. Selisih sak rambut pun mboten saged. Jadi kun fayakune Allah itu antara kodok kudrat irodaiku mboten selisih. Kekarepan apa ning ati sampean itu mesti cocok ambek nyatane kekarepan. Contoh, jenengan wau sebelum berangkat ngaji di sini di rumah itu ada kodok yang berupa kehendak. Oh iya, iki cuma lagi wayahe ngaji rutinan di Gresik, di beton. Akhirnya hati sampean ana kepinginan. Ya kepinginan itu kodok. Suatu ketetapan yang sudah Allah tulis. Lah nyatane tok kodok disebut takdir. Ya iki. Akhirnya mboten nanten usaha. Nama usaha ikhtiar enggak ada. Berarti nyatane hakikat itu adalah makrifat. Sekarang kalau sudah sampai di sini maka antara kodok dengan kodar sudah nggak ada bedanya. Lalu diem akhirnya tinggal menikmati. Kun dadiyo siro itu berarti kata perintah, berarti si ono jero gambar yang tersimpan di dalam memori. Lah ketika yang diperintahkan tadi untuk wujud fayakun namanya, maka nyatane gambar sing kula buka niki wau. Oh iya. Sampai nek ndelok ning memori ya ketok memorine tok. Endi sih gambare mboten muncul.
Wong namanya kodok, ya toh? Ya dereng lah Pak. Lah nyatane kodok disebut takdir, nyatane karep diwujudi karep ya takdir iki, qadar niki. Lah qadar itu kebanyakan diterjemahkan oleh golongan kita waktu ada di syariat sebagai sebab. Artinya apa? Doa, ikhtiar, usaha nyebabno Allah peparing. Lah ngoten nggih? Mangkane ana dalile kan ud'uni astajib lakum. Tapi kita tidak mau sedikit aja kritik atine tentang ayat ini. Ud'uni niki, Pak. Di situ ada ya mutakalim menunjukkan ya hadiah kepada Allah. Ya pengesaan pada Allah pun dia tutup mencela nanti manis. Kita yang ada di itu tidak tahu ada syarat yang disembunyikan. Apa syaratnya? Jikalau kau betul-betul mintanya menghadap terhadap diriku Allah, itu mutakalimnya. Maka astajib, iku jawabannya, maka tak sembadani. Kebanyakan kita, ati iku arep-arep barangi sing teko. Lah ngoten nggih. Bukan sing duwe barang. Kebanyakan kita gitu. Ya mboten saged kita metuki nang terhadap yang punya. Karena ketutup ambek perkara barangi mangopen. Itulah namanya hati yang terhijabi, Pak. Mboten saged. Mestinya orang minta itu wajib ketemu yang memiliki dulu. Pak D minta peleme nggih, mestine gitu. Gak langsung ogrok-ogrok wite ngambil. Keliru, Pak. Nek iku jenenge maling. Njaluk sak gelangsing digonang pasar pisan. Njaluk iku situk loro, ge tombo kudu arep. Njaluk enggo glangsing baku pisan. Bayo. Bapak Ibu, inilah yang sering tidak kita sadari. Berdoa tapi hati kita jauh dari Allah sebagai sang pemilik. Bapak Ibu hadirin, iso sinkron. Walaupun secara lahiriah jenengan iki disebut golongan orang ikhtiar, usaha, kerja dan sebagainya, tapi hati sampean harus mengosongkan pengakuan diri kita yang bisa melakukan. Ingat, semuanya itu sumbernya saking urip Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jamaah saking cermikus badhe tanggil. Kita semua yang punya keinginan atau terobsesi untuk bertemu dengan Allah, itu adalah suatu perkara yang baik. Di dalam ajaran tauhid pun dijelaskan awwalu wajibin alal insani ma'rifatullahi bistiqoni. Kewajiban awal yang diwajibkan atas diri manusia adalah mengenal Tuhannya atau Allah dan secara yakin. Walaupun Allah telah menjamin di dalam surat Al-Isra ayat 72, namun perkara ini bukanlah perkara yang mudah. Pertanyaannya, apa ciri-ciri orang yang telah berhasil bertemu dengan Allah itu? Terus yang kedua, dilihat dari sudut pandang perilaku sehari-hari. Dan yang kedua, apa manfaat yang bisa kita rasakan di dunia ini atau sampai di akhirat nanti kalau kita berhasil bertemu dengan Allah. Selanjutnya, tujuan kita beragama atau Allah menurunkan agama ke dunia ini adalah agar kita memiliki akhlak yang baik sesuai dengan hadis Nabi, innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Lalu apa yang diprioritaskan lebih dulu, Gus? Kita menyibukkan diri untuk bertemu dengan Allah walaupun akhlak kita masih tergolong kurang baik, atau kita
melanggengkan perilaku atau berakhlak yang baik untuk perkara bertemu dengan Allah itu ikut air mengalir, ikut apa ridhonya Allah. Terus selanjutnya di dalam sebuah kitab saya menemukan keterangan yang berbunyi demikian. Man aksana man asa'ahu. Wong ngapi iku wong sing iso ngapii wong elek. Nah, kelihatannya sepele tapi ini berat, Gus. Kita yang mempunyai niatan baik namun didolimi terus kita diam saja, itu juga sangat berat. Padahal Allah juga sudah menjelaskan dengan dasar innallaha thayyibuna ala thayyib. Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai perkara yang baik. Tapi mengapa orang yang berbuat zalim kepada kita yang menuju kepada kebaikan itu kok dibiarkan? Saya termasuk yang sering mengikuti channel Ponpes Jaya Baru di channel YouTube. Yang saya tanyakan pada kesempatan kali ini tentang persepsi ketuhanan. Di dalam suatu episode itu Gus Muglason pernah menjelaskan bagaimana sih Allah itu, atau sing ya apa sih Allah itu. Dijelaskan oleh Gus Muglason bahwa jarak antara keramik dengan atap ini yaitu Allah, atau jarak saya bicara dengan Gus Muglason ini yaitu Allah. Secara logika ini benar. Allah adalah zat yang maha segala-galanya, maha kuasa segala-galanya. Sebesar matahari pun yang di luarnya itu juga termasuk yang lebih besar. Secara logika pula ada muncul pertanyaan, Gus. Ini saya sebut awang-awang ya, mohon maaf. Bagaimana awang-awang ini bisa memberikan mudarat atau manfaat kepada kita? Penalarannya gimana? Mohon penjelasan, Gus. Demikian pertanyaan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 borongan. Berapa, Pak? Boleh kita bertanya terkait apapun yang ada kaitannya dengan baqaikul asrar, sepanjang kita enggak hanya mendapatkan nur tauhid aja, kita harus betul-betul mau menjalankan. Sebab sepandai apapun kita tentang ilmu tauhid, sepaham gudangan apapun, tapi kalau hati tidak mau praktek, itu namanya percum lan tak bergun. Jari DPR ngomong ini, itu omon lagi viral bahasa omon-omon ini. Rasulullah juga menegaskan al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Laksana seperti pohon yang tidak berbuah. Itu cara ilmu nggak iso manfaat. Makanya yang kami takutkan itu di situ. Sebab ada Pak Makola yang mengatakan, bahkan di dalam hikam, gak boleh jawab pertanyaan dari orang lain yang bersifatkan rahasianya Allah. Tapi tak terak nang aku. Karena saya tidak memakai tafsir yang dimaksud di situ. Tafsir kula niku sederhana. Lah iya. Wong asale gak ngerti, wong asale ngerti iku ya disebut gak ngerti. Terus iso ngerti ono prosesnya taklim dulu. Pembelajaran. Berarti nek pembelajaran ada yang menerangkan, ada sesuatu yang diterangkan, ada yang mendengar. Dengan sistem seperti inilah yang kami jadikan sebagai
Mohon maaf, prinsip saya sampai detik ini mengapa saya berani membuka tentang Daqaiqul Asrar di tengah-tengah umum, tidak secara khusus aja. Yaitu. Tapi resikone ya sampeyan ro dhewe. Sampeyan nek durung ngerti nang WA kula. Nomor kula sing kula masukkan di deskripsi channel YouTube. Bayu sing gak seneng kula diceluk babi, Pak. Celuk anjing lah. Kalau mek ngeten tok, sik luwung anjing ngerti tuane. Lah ngono to? Kula ngoten tok mawon. Yang kedua, maklum memang durung paham mesti ngoten. Pun berkenaan dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang masalah ciri daripada orang yang sudah kenal Tuhannya bagaimana. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kita nggak bicara syarat apa yang bisa untuk kenal Allah, ndak. Kita bicara ciri. Pertama adalah dia harus sudah mengenal dirinya. Duh, itu ya apa? Bukan diri fisik niki. Bukan. Kalau diri fisik ini kita makhluk. Maksudnya diri nafsihi itu siapa? Keakuan diri loh, Pak. Keakuan diri. Ya hidup dalam diri jenengan ini. Makanya mengapa fakot ngarofa robbah? Kalau kau kenal, sudah kenal dirimu, maka kau betul-betul akan kenal Tuhanmu. Jadi dua makalah ini saling berkaitan. Ternyata yang dimaksud diri di situ adalah hidup dalam diri. Artinya, nek dipilah-pilah diri makhluk, iku gak ono, gak ada yang ono diri Allah. Jelas nggih? Ini tanda pertama. Kalau kita tanya tanda-tanda yang di luar bagaimana? Karakter, Pak. Kita akan berbicara tentang sifat. Yang tadinya sampean kali kula niki dereng kenal iku, ati sampean kali kula niki mesti nek ngadepi perkara apa wae, mesti iman yang ada dalam hati kita makhluk. Apa yang ada di dalam dada kita, aku nih makhluk. Iku wis mesti. Misalnya, sekarang kita bicara diri kita sendiri. Kita melakukan ibadah murni atau tidak murni? Mahdoh atau gairu mahdoh. Tanda-tanda kalau kita itu dikatakan sudah sampai kenal Allah Tuhannya wujudi, mongko jenengan ning dodo iki muncul bukan aku makhluk. Di dalam hakul basiroh ini jenengan ini apa? Nyataake muncul bergelora aku ni urip mang yaiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan begitu tatkala ketika saat teman dekat kita, tetangga kita punya dapat rezeki, ati iku syukur, boten hasud. Melihat orang yang membenci kita, kita nggak benci. Itu salah satu karakter. Dan semuanya itu ya wonten tingkatan-tingkatan tersendiri, Pak. Makanya di dalam masalah orang yang sudah kenal Allah kan ada 3. Fana, kamil, bako. Ada ini. Jadi ono kenali ku mau isih dilut, akeh ngaliye,
ana sing kenal iku selalu apa? Dia iku akeh ketemune, gak ketemune gur sedikit. Ana sing ada yang ketemu terus, gak tahu pisah, yo ada. Niki Mas tingkatannya dewi-dewi. Yang paling mendasar bisa kita lihat dari beberapa sifat. Secara dohir, dia ya penyabar, yes gampang ridho, gampang ikhlas. Sekalipun perkara yang dihadapi mang perkara nggak enak. Niki kalau kita ingin tahu ciri dari luar, kalau ciri dari dalam mudah sekali. Hanya satu sing kudu sampean tilii. Dalam hati sampean ning jero dodo iki mau muncul aku Allah apa aku makhluk. Hanya itu. Bon, satu. Nomor dua, masalah manfaat. Manfaat apakah yang bisa kita terima ketika saat mohon maaf dinu tauhid itu kita terima? Sekarang jenengan yang bisa membedakan bagaimana keadaan hati jenengan sebelum kita itu dikenalkan Allah tentang ajaran ini, dan setelahnya terus kita melakukan hati ini dengan berzikir bagaimana? Sing jelas mesti ono perbedaan. Yang tadinya kita kemrungsung Pak, ati nang babakan sakliyane Gusti Allah. Kalau sekarang kebalikannya. Surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah katakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Antenge ati, damene ati, ayeme ati, ukurannya itu tidak karena istri cantik, ya, dunya brono ukeh, bukan. Apa ukurannya? Bidzikrillah. Karena dia tekun untuk selalu ingat pada Allah. Yang kumaksud dzikir, ingat iki sadar lewat pangrasa yen sejatine kabeh perkara apa sing muncul dan timbul dalam seluruh makhluk, ati iki lho bisa ngraosake kehadiran Allah. Walaupun belum ketemu lho niki, iki disebut maqam muraqabah. Niku manfaatnya. Jadi kalau kita melihat dari makalah insya Allah 87 kitab hikam itu, jikalau kau sudah merasakan manis dan nikmatnya beribadah, itu tertanda ibadahmu itu diterima oleh Allah. Lah manis dan nikmatnya ibadah itu di saat jenengan beribadah hati iku khudur menyang Gusti Allah. Jenengan piyambak yang sangat bedake. Yang nomor 3, apa maksud dan tujuan terkait agama yang bertauhid ini diturunkan di dunia? Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinut tauhid. Apa tujuannya? Ini Pak, tadi saya katakan setiap ayat itu sebelum Allah turunkan itu ada sebab. Contoh mengapa Rasulullah diturunkan ke bumi ini miturut Quran, karena banyak hati umat manusia dalam keadaan gelap gulita. Akhirnya Allah arsala mengutus rasulahu terhadap utusannya bil huda dengan membawa petunjuk, wa dinit tauhid dinil haq, agama yang mengesahkan Tuhan. Niki tujuannya apa? Yudhirahu ala dini kulli,
untuk mengislahkan jiwa kita yang asalnya fitrah terus terjadi kotor, biar kembali ke fitrah. Cara bahasa kita agama Islam yang asalnya Islam kita asal-asalan, ngapunten kan kata asal-asalan iki apa? Pokoke imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Pokoke meninggalkan larangan dan menjalankan perintah, tapi tidak melihat kondisi hati ini jauh dari Allah. Biar enggak seperti itu. Nah, ini maksud tujuannya. Oleh karena keadaan hati kita terbelenggu oleh nafsu dan kita perbuatan hati selalu menyekutukan Allah, biar enggak seperti itu diturunkanlah putusannya. Dalam hadis dikatakan innama bu'ithtu liutammimma makarimal hati, akhlak loro nyempurnaake akhlak. Berarti nek bahasane nyempurnaake akhlak manusia pada saat itu belum sempurna. Akhlaknya masih di dalam akhlak syariah, hakikiyah belum, masih ijtimaiyah, ilahiyah belum. Buktinya kita sholat ilahiyah nggak ada, bukti ini ilahiyah nggak ada, hati kita belakrak tutup dindi. Allah kasihlah akhlak ilahiyah. Berarti dinut tauhid wajib kita pelajari. Apa yang diprioritaskan? Tolong ini bisa dibuka di antara dua hal tadi ya. Di antara dua akhlak, apa yang Allah prioritaskan? Bagi kita ini, Mbak, kita harus paham tentang Al-Qasas 77. Mengapa darul akhirah di depan? Lalu walatan sana sibaka minat dunia. Dunia kok deleh nomor 2. Mengapa? Itu tidak jauh berbeda dengan lagu kebangsaan kita, kemerdekaan. Mengapa harus membangun jiwa dulu? Zaman sesepuh dulu kok tidak bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, kok gak ngunu? Kok bangunlah jiwa terlebih? Ternyata para sesepuh dulu itu belajarnya kitab jenengan kitab kauniyah. Kitab sing sadurunge pulo Jawa wono iku sudah wonten. Bahkan sebelum datangnya alam ini kitab iku wis wonten. Wong Jawa di omongi kauniyah mboten saged, angel. Akhirnya diomongno kitab kuno. Akhirnya terkenal Hono Coroko, ngono iso ngono. Cara sakniki niku sing viral yaitu kitab ajaran ilmu sejati sangkan paraning dumadi, benderane wakeh. Ana sing sabda dharma apa terus lah kepercayaan. Nah di situ juga bendera-bendera. Cuman inti daripada semua ajaran di bendera masing-masing membawa kitab asal kuno. Intinya mung situ manunggaling kawula. Nek cara Quran biwahdaniyah mengesakan Allah. Lah inilah risalah Rasulullah itu membawa risalah ini. Berhubung orang Jawa gak ngerti Arab, nek diurui Arab ilatih iku mang kaku-kaku kuno. Ngoten. Alam niki Pak, kaunia. Lho, nguniku apa saya? Sik tah. Gusti Allah iku pahami ilmu bahasa Arab tok apa tah? Jawa gak paham Gusti Allah. Lah wis ngoten mawon. Gusti Allah biyen sampai sakniki sami mboten. Lah iya. Wis ngoten mawon.
Gak usah bingung-bingung ngelokno gara-gara siji bahasa terus dilokno gak sah, ya aja ngono lah dulur. Ayo belajar arif kita itu. Sebab di tengah-tengah manusia itu kaumnya itu banyak beda-beda bahasa, banyak beda-beda suku. Ya Allah. Lah kitab Kauniyah niku kula nggak ada niki ning omah. Tulisannya lucu. Nek asal kula tulis ngeten. Duka jenengan saged maca napa mboten? Iku jare yoga kula bi iku cacing jare ngono. Mboten saged diwaca, Pak. Al-Qur'anul Karim iki dulu mboten enten sandangane asale. Mboten enten. Akhirnya ada istilah versi Usmani lah kan disempurnakan akhirnya jatuh pada kita itu karya tok. Lho iso diwaca alif pata'ah, alif katroi lah kan nggih. Lho, penak. Dulu datangnya enggak. Makanya Rasulullah mengapa wahyu yang pertama munculnya Iqra, bacalah. Karena itu kita belum bisa baca. Salah satu di antaranya gini Pak isinya. Ada seorang pemuda dan pemudi ketemu. Sebab podo senengi. Gak usah ngomong I love you, guyu nih ikut tondo seneng. Iya niku ayate ngoten tok Sinten sing saged nerjemahno? Mboten saged. Nek cara bahasa sakniki. Nah, makanya yes mohon maaf apapun resikonya nanti akan kami tanggung. Dipaksakan saya untuk menulis Kauniyah ini dengan bahasa yang sekarang. Ibarat sebelum Al-Qur'anul Karim itu ada wahyu Allah sing terjaga atas keasliannya, yang keasliannya itu disebut Al-Qur'anul Qadim. Terus Al-Qur'anul Qadim menelurkan namanya, mohon maaf, pertama adalah Taurat, Jabur, setelah Jabur Taurat, Injil, terakhir Al-Qur'an. Mengapa kalau itu asli sempurna dari Allah kok ganta-ganti? Ternyata jawabannya ketika saat Jabur itu dinodai, maksud inti wahyu Allah disempurnakan oleh Taurat. Taurat sebetulnya sudah sempurna, oleh karena banyak yang mengubah tangan yang tidak tanggung jawab, muncullah Injil. Injil oleh karena itu sebab memang banyak yang bermaksud untuk mengalihkan makna, maksudnya adalah akhirnya muncullah disempurnakan Al-Qur'an. Pertanyaannya, apakah Al-Qur'an juga ada tangan-tangan yang enggak tanggung jawab untuk mengalihkan daripada tujuan? Tak jawab ya. Contoh di awal surat ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kita diperintahkan untuk maju ke nama? Kok tidak menghadap yang memiliki nama? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mengapa kita itu diperintahkan untuk menghadap kepada sifat, tidak kepada mausufnya yang disifati? Otomatis kita akan hanya mendapatkan maisatu dunia, kebutuhan dunia tok. Akhirat tidak kita dapatkan. Akhirnya penuh karomah, golek duit gampang. Iki namanya sanjipa. Tahu sanjipa? Penipu. Penipu nomor piro? Piro 87. Penipu. Contoh saya dikatakan menipu Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairum makirin.
Saya tidak sadar kalau Allah nipu ditambah jos terhadapku. Ngeten contoh. Lewat ngilmu ini yang telah Allah berikan ning jero dadaku iku tak akoni ilmuku. Terus tak sampaikan terhadap jenengan. Saya tidak bicara masalah bisaroh, tidak bicara masalah bayarane. Enggak pernah bicara seperti itu. Tapi di dalam hatiku ada pengakuan bahwasanya ilmu adalah ilmuku. Terus mengukuhkan terhadap jenengan, kuwi kudu sadar sing ngajarno iki iso sing ngajarno aku. Loh iki berarti aku nipu Gusti. Wis. Gak ngomong masalah duit padahal. Apa maneh ngomong masalah bisaroh. Lah ngoten nggih. Kula sering Pak ditanya dulur-dulur sing wonten luar daerah ngoten. Gus pinten sih bayarane ngajiku biar kula niki alasane ben engko cek gak salah paham ngoten. Nek masalah ngoten niku dulur jujur mawon. Ojo maneh ngomong bab masalah ngono. Pengakuan diri ngilmu iki wis aku nipu Gusti Allah kok. Halo. Apa maneh bicara masalah Allah ketemu piro? Ketemu piro? Akhirnya tak jawab ngene, wis apa cari Gusti Allah? Ngoten tok. Kok niku jawaban terakhir. Kula diduwes ngeten-ngeten. Mosok Gusti Allah pernah bandrol lah. Halo. Ya wis. Kalau kita berani bandrol berarti ya wis wani nipu. Iku yang disebut sanjipak Mang Pak. Pun lanjut. Berarti yang diprioritaskan dari beberapa ajaran ini awwaluddin ma'rifatullah. Berikutnya, jikalau orang yang dikatakan bagus itu berarti orang itu harus membagusi orang lain. Tapi mengapa ketika saat kami belajar untuk membagusi orang lain, justru orang lain itu mendolimi aku? Jawabannya sederhana. Karena orang lain ikut durung tahu pangerani, wis titik ngoten tok. Nek wis pangerani mboten, Pak. Mboten. Wis. Tentang masalah persepsi ketuhanan. Mengapa saya memakai surat Al-Baqarah ayat 115? Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Jikalau kau ingin tahu wujudnya Allah, lah gini dah Allah. Lah gini dah. Antara sampean kali kula, ya niki, lah ngoten dah. Sebetulnya itu untuk mempermudah jenengan. Padahal itu pesene Romo. Nek wani akmu ngomong ngono umurmu dilongi. Rasane atiku nek biyen wedi. Rasane atiku ya ketepaan. Bebas ndukin dunya kan wis penak. Lah ngoten ta? Wis gak gembul menungsa, lah ngoten ta? Laksana seperti burung yang tadinya ada di sangkar terus keluar dari sangkar, bebas mboten? Bebas. Wis ra mikir anak, ra mikir bojo, ya. Ra mikir penggawean. Anteng wisan. Niku memang sing digoleki. Orang-orang yang sudah makrifat billah sedoyo jenengan ati mesti rindu tentang itu. Rindu. Bukan takut, malah rindu. Beda zaman sampean kali kula ada di Am. Yang paling ditakuti adalah kematian. Sebab apa? Eling-eling bojone si ayu. Nah, si nom. Eling-eling sampean masih banyak pertimbangan enakin dunya, padahal itu Pak fi sudurin nas alladzi yuwaswisu fi sudur iku bisikan tiupan nafsu. Akhirnya kita lalai pada Allah. Lanjut. Apa manfaat dan mudaratnya terkait masalah seseorang ini? Mohon maaf, saya sendiri aja lah.
Apa manfaatnya kami menyampaikan tentang teori sangkan paraning dumati atau teori innalillahi wa inna ilaihi yang tujuannya adalah ma'rifatullah. Apa maksud dan tujuan? Manfaatnya saya apa? Nggih ngapunten Kang kata. Tak kembalikan pada diri saya aja. Berpijak dari satu ayat yang Allah katakan wama arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Wa qala aidan illa rahmatan lil alamin. Ayat yang pertama, Muhammad kuwi diutus tak utus nang dunya iku hanyalah illa mubasysyiran, memberikan peringatan, memberikan kabar baik. Mubasyiran ini peringatan, kabar baik. Sinten berarti siapa yang dikabar baiknya? Orang yang beriman. Wanadhiron sebagai peringatan. Lah peringatan ini larinya mukhatabnya kemana? Orang yang tidak percaya. Makanya bagi jenengan yang sudah tahunan mencari kefahaman piye sing ilmu iki kok tembung isyarah ketika Allah menjelaskan tentang dengan mudah gamblang kok gak biyen lah ngoten ta ati sampean mesti lho ya iki sing tak golek walaupun ning YouTube akhirnya ketemu akhirnya ning ati kok gak biyen ya. Jadi Muhammad itu tidak ada maksud dan tujuan untuk memaksakan kehendak supaya umat mengikuti ajaran ini. Enggak. Boten Pak. Umat itu punya hak masing-masing. Boleh menolak, boleh menerima. Makanya ayatnya mubasysyiran wa nadhiran. Bisa menerima dan menolak. Yang menerima berarti kabar baik, yang menolak berarti peringatan. Mat awakmu iku gur kuwi tok. Nggak boleh nyalahno Kanjeng Nabi Muhammad itu terhadap mereka yang menolak, nggak boleh. Sehingga sampai detik ini kami bisa bertahan untuk menyampaikan, belajar untuk bisa menerima keadaan itu. Ingat Pak, saya katakan kami ini bukan untuk wong Islam tok loh ya. Saya untuk umat. Saya Buddha sudah, Hindu sudah mengundang saya. Sudah. Jadi suatu saat jikalau saya ini berdakwah di gereja, empun bingung sampean. Bisa jadi saya ini masuk di dalam kafe-kafe, wah, sing mangku, ini loh ya, sampean pun bingung sampean, karena ingat saya bukan hanya untuk panjenengan. Nah itu ayatnya mubasysyiran wa nadhiran, untuk semuanya. Walaupun itu sampean anggap musuh sampean, jangan pernah untuk membatasi diri saya. Artinya aku nggak boleh nanggone umat Nasrani, Hindu, Buddha, nggak, jangan. Karena Allah sudah menetapkan saya itu cuma disuruh menyampaikan saja, tapi tidak boleh memaksa untuk mengikuti, paham nggih? Nah, dari sisi sinilah pahit dan getirnya selama 25 tahun ini bisa kami timang-timang. Nggih nyuwun sewu ya. Tapi tidak, bukannya aku curhat mboten. Nyonyor ambek enggak akeh nyonyore. Tapi kami tidak di situ, Pak. Tugas saya pun hanyalah menyampaikan saja. Enggak ada paksaan dan tidak menyalahkan bagi yang menolak bahkan menghujat. Itu hak panjenengan. Sisi manfaatnya bisa diterima oleh golongan mubasysyiron. Jenengan piyambak ning ati. Sampean timang-timang lah. Waktu zamane sampean belum paham tentang
taklima Rasulillah fi ilmi tauhid kali sesudahnya sampean piyambak sing saged bisa meraosake ning ati manis dan nikmatnya ketika jenengan beribadah, ketika jenengan iki mengetrapno dzikir sirul asrar, jenengan piyambak sing saged mastani. Nggih, mungkin ibu ada bu, ganti ibu, barangkali ibu ada, nggak ada, bapak cukup, oke, keborong niku wawah. Nggih, pun ngaten mawon, monggo kita tutup dengan suratul Fatihah, di mana apa yang sudah Allah berikan pada kesempatan malam hari ini estu menambahkan nilai mutu ubudiyah kita terhadap Allah dan menjadikan anak putu kita nanti dijadikan Allah sebagai pengikut baginda Rasulullah kang setia. Lahumul Fatihah.